Planet Bumi, sebuah pulau yang sangat bernilai bagi kehidupan. Kalimantan, sebuah pulau dalam pulau, rumah bagi hutan, tumbuhan, dan binatang yang tidak ditemukan di tempat lain, dan tengah menyempit dengan cepat. Malino, di tengah lautan perubahan ini, bak mutiara hijau yang langka. Namun perubahan itu pun sampai juga di sini. Para pengusaha memandang Malino karena kayu, batu bara, dan lahannya. Dunia memandang Malino karena udara bersih dan keanekaragaman hayatinya. Dari atas, hutan ini seperti tidak berpenghuni, namun justru sebaliknya. Selama berabad-abad, masyarakat yang hidup terpencar di beberapa pemukiman telah menggantungkan hidup mereka pada hutan di Malino. Mereka mengenal daerah ini lebih baik dari siapapun juga. Ketika perubahan terjadi, bagaimana masyarakat ini melihat kehidupan mereka? Ya, karena tidak transparannya pemerintah dalam kebijakan. Disitulah masyarakat kendalanya banyak. Kalau tidak kita mengelola wilayah itu sebenarnya bagaimana nanti? Siapa lagi pula yang mengelolanya? Jangan perusahaannya yang mengelola satu lahan luas gitu. Kalau kabupaten mau buat tata ruang seharusnya melibatkan baik pihak kecamatan dan pihak desa. Pertama, desentralisasi sendiri sebenarnya merupakan suatu kesempatan di dalam rangka untuk melakukan suatu komunikasi yang intens antara pemerintah dengan masyarakatnya, yang khususnya yang berada di desa-desa. Karena pengalaman selama masa sentralisasi, masyarakat sendiri tidak ada kemungkinan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Maka pada saat desentralisasi ini menjadi segala momentum bagi mereka untuk bisa lebih diperhatikan, lebih bisa punya peluang untuk mengelola. Karena pusat pemerintahan sudah jauh lebih dekat ke masyarakat, jadi masyarakat sudah lebih punya kesempatan untuk menyampaikan kritik, saran, ide, dan sebagainya. Setelah otonomi daerah, memang masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Pemda. Sepanjang pengamatan saya di era-era, bisa kita katakan era reformasi lah sekarang kan, belum berjalan optimal, yang istilahnya informasi dari masyarakat ke pemerintah dan juga dari pemerintah ke masyarakat belum jalan sebagaimana yang kita harapkan. Kita harapkan nanti ke depan agar potensi yang ada ini ya kita bisa gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat kita. Pola kerja masyarakat di sini masih tetap tergantung besar dengan hutan. Kalau menurut saya pribadi Pak, mungkin ada baiknya kalau misalnya hutan itu dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Artinya skala kecil aja. Tapi ada koordinir dari pemerintah, gitu ya. Kalau masyarakat Punan bila berkayu kena punya alat, bisa dia mengaku dirinya mengelola. Kita ini mau mengelola sebenarnya, bukan juga dilarang, mau mengelola asal menguntungkan lah. Pengelolaan hutan skala kecil saya kira untuk saat ini
masih kurang tepat ya, karena kita lihat selama 2 tahun terakhir ini pengelolaannya begitu nebang tinggal. Kalaupun itu ada, mungkin harus ada aturan yang lebih jelas lagi bahwa setelah menambang harus ada kegiatan pembinaan. Untuk kedepannya, masyarakat punya komitmen, perusahaan harus membuat perkebunan untuk masyarakatnya. Jadi kita tanam kembali dengan karet atau buah-buahan, kelapa sawit, gaharu. Mungkin yang cocok ya perkebunan, karena mungkin itu bisa dilibatkan masyarakat banyak. Tidak semuanya kita berikan kepada perusahaan. Di wilayah Sengan itu ada beberapa tempat yang sudah kita lindungi, kayak hutan lindung sudah kita lindungi, hutan wisata itu tidak boleh digarap. Terus hutan khas desa tidak boleh digarap oleh perusahaan. Jadi yang kita serahkan kepada perusahaan ini sekarang ini hutan produksi. Jadi masyarakat Sengan ini masih punya hutan untuk ke depan, masih punya. Memang sudah kebiasaan masyarakat kami, suku Malong, sudah ada namanya Tan Olen. Artinya suatu kawasan hutan asli yang tidak boleh diganggu. Artinya tempat kita berburu, ngambil kayu, ngambil rotan. Kami sudah punya suatu kesepakatan, satu komitmen untuk mempertahankan hutan. Keinginan setiap kelompok itu bisa berbeda-beda. Ada yang ingin mengembangkan karet, ada yang ingin mengembangkan sawit, ada yang ingin mengembangkan HPA mini dan sebagainya. Saya kira disitulah sebenarnya peran daripada pemerintah yang harus bertindak selaku fasilitator di situ. Ya, jadi hal-hal itu kita mengakomodir dari pendapat-pendapat masyarakat yang dari bawah. Tentu dari desa, mulai kepala desa, kepala adat, tokoh-tokoh masyarakat, itu dituangkan dalam apa yang mereka inginkan di desa itu sendiri, yang akan mensejahterakan mereka, yang akan membangun mereka, mengubah pola hidup mereka menjadi masyarakat yang baik. Peran DPR sebetulnya adalah mendorong supaya perencanaan itu bisa dilaksanakan dengan prinsip perencanaan yang partisipatif. Jadi desa-desa mempunyai rencana pemanfaatan hutan, dan itu kemudian yang menjadi substansi perencanaan pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Ini kan untuk menyubur, untuk ini penting sekali. Kadang-kadang masyarakat belum bisa memahaminya, tapi kita coba dapat memahami masyarakat supaya dapat mengerti dan mengatur ini sesuai dengan rencana dan program kita. Belum saya terima, karena belum percaya. Jauh saya masih belum percaya ini. Tidak semua masyarakat yang ada di kampung-kampung ini orang bodoh, sehingga tidak bisa memahami apa yang mereka mau, kalau itu memang baik tujuannya. Yang pertama yaitu menyangkut aturan mengenai penggunaan lahan, khususnya di bidang kehutanan ini, kelihatannya belum bisa mengakomodir semua keinginan dan harapan daripada masyarakat dan pemerintah daerah kita. Dinas Kehutanan sebelum membuat peraturan daerah harus bisa libatkan masyarakat, dan supaya nanti di dalam pemanfaatannya bisa berjalan dengan baik.
Nah, peraturan itu yang mesti dirumuskan secara partisipatif mungkin, separtisipatif mungkin, artinya dengan melibatkan pendapat masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi setempat. Kalau ada apa-apa yang menyangkut pengelolaan hutan itu, Purnan juga harus diundang, harus ditanya, harus diadakan diskusi bersama-sama dalam pengambilan keputusan itu, supaya porsi yang diambil, putusan yang diambil tidak memihak kepada satu kelompok, tetapi juga supaya rata gitu. Jadi proses untuk bisa langsung menjadi orang memahami apa kepentingan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan hutan itu tidak merupakan hal yang mudah. Jadi memang memerlukan waktu, ya, dan kita harus menyadari itu. Tidak bisa kita langsung berkata sukses, tidak, tapi ada kemajuan adalah suatu hal yang sudah sangat positif bagi saya. Selama ini kita terbiasa dengan jalan masing-masing, ya, pemerintah sendiri, akademi sendiri, lalu kemudian teman-teman LSM sendiri, masyarakat juga mencoba mencari jalan sendiri, sehingga memang benar bahwa bahasa-bahasa yang digunakan untuk menyampaikan tadi suatu situasi dan bahkan juga kesimpulan itu sendiri. Masing-masing pihak harus mencoba untuk melihat bahwa pertemuan, bahwa berdialog, bahwa berdiskusi bersama antar pihak tersebut merupakan suatu media yang paling baik di dalam rangka untuk memperoleh kesamaan persepsi. Pada saat satu aturan turun, kadang-kadang masyarakat itu kaget. Nah, untuk itulah pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan semua program ini, kita memerlukan suatu upaya sosialisasi sehingga masyarakat bisa mengerti apa tujuan daripada penggunaan lahan itu. Setiap bulan statistik bulanannya. Sebaik apa itu aturan, kalau kesadaran belum bisa muncul, itu tidak akan berjalan dengan baik. Sampai saat ini kita belum tahu kebijakan pemerintah masalah kehutanan. Dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan itu tidak pernah disosialisasikan dengan baik, sehingga kenapa ada sebagian masyarakat yang menentang dan ada sebagian yang memaksakan itu tetap jalan. Ya itu tadi, sebenarnya sosialisasi selama ini ada memang, tapi mungkin tidak seberapa sampai kepada masyarakat banyak. Mungkin beberapa kelompok aja dipanggil, misalnya kan. Ini contohnya yang baru-baru ini kan, itu tentang perkebunan akasia itu. Masuk sosialisasi, tapi kayaknya hanya beberapa orang saja yang tahu. Dan yang menyetujui hanya beberapa orang saja. Jadi dalam hal ini maksud saya itu ya dilakukan sosialisasi bukan 1 kali 2 kali aja. Kalau perlu ya sampai masyarakat itu mengerti betul apa yang akan kita lakukan di sini. Nah, kami sebagai kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat sebagiannya tidak tahu bahwa ada keinginan dari pemerintah, tahu pihak perusahaan juga membuka jalan ke sana. Ternyata mereka sudah membuka jalan ke sana, ke daerah wilayah hutan adat Desa Pelancau. Nah, lalu masyarakat juga mencari informasi bagaimana yang sebenarnya mereka itu bisa masuk ke sana. Kalau komunikasi dari pemerintah ke masyarakat tentang kelapa sawit itu, yaitu kurang sekali. Masyarakat di sini kan banyaknya yang tidak setuju, ya kan tidak tahu apa manfaatnya, bagaimana pemasarannya, apa gunanya. Kalau tetap itu kelapa sawit diadakan di sini pun itu terpaksa saja sudah. Masyarakat sih punya aspirasi ya, tapi aspirasi itu menyampaikannya tidak ada ruang di mana gitu. Sementara pemerintah juga kurang tanggap. Kesempatan untuk masyarakat mengemukakan pendapat atau mengajukan usulan bagaimana untuk pengembangan itu sangat terbuka sebenarnya, tetapi untuk menyalurkannya itu yang belum dijelaskan secara
rinci oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kalaupun umpamanya seperti yang ada sekarang, DPR punya kewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat. Tetapi pada kenyataannya yang sekarang ini, masyarakat mau ngomong ke siapa, DPR-nya pun tidak pernah berkunjung ke desa. Kalau mengenai konsultasi publik ini, saya melihat hambatannya lebih pada ketidaksiapan aparatur pemerintah dan DPR. Itu yang belum siap. Kalau masyarakat sejak dulu siap. Sebenarnya kami tidak terlalu mengharapkan dari pemerintah, karena kita tahu pemerintah ini dingin-dingin saja kalau lihat kita melihara hutan ini. Mereka juga tidak pernah memberi dukungan secara langsung. Injo tode lama ngahu atau tode akusi tepiko lain baru setano lanon lautan ini. Perlu mungkin ya orang-orang wakil-wakil kita yang di atas ini, mereka rendah hati sedikit lah, datang 2-3 kali, sekaligus juga ada pendekatan langsung, lihat bagaimana kehidupan masyarakat, supaya mereka tahu itu keinginan kita itu kayak apa, dan kita juga bisa memahami maunya mereka kayak apa. Saya rasa itu sudah masuklah dalam komunikasi dua arah. Kita memang sudah mempunyai perda tentang tata ruang wilayah. Jadi setiap wilayah itu sudah ada pembagian peruntukannya, sehingga nanti dalam rangka kita membangun daerah ini, kita sesuaikan dengan tata ruang itu. Yang penting nanti kebijakan dalam pengaturan tata ruang, apabila ini diatur dengan baik, ya ini juga memberikan peluang bagi masyarakat kita untuk bisa berkembang di segala sektor gitu. Tata ruang desa, kecamatan, dan kabupaten itu harus konsekuen sebenarnya. Karena ke depan nanti kita takut dia tumpang tindih. Pokoknya kabupaten atur tata ruang daerah perkebunan, padahal tata ruang desa itu tidak mengena. Untuk rencana perkebunan dari pemerintah itu ada, tapi kedengarannya kayak banyak yang tidak setuju oleh karena lahan yang dipakai. Nah, jadi untuk mengelola tanah pertanian, ya mungkin masyarakat tidak akan ada tempat lagi. Kalau kita ingin melibatkan masyarakat dalam pengolahan sumber daya hutan, artinya salah satu kunci yang paling penting, pelibatan tersebut harus berjalan pada seluruh tahapan atau proses dalam rangka pengolahan itu sendiri. Itu berarti bahwa kalau kita bicara mengenai pengolahan, pasti ada tahap mulai dari merencanakan sampai nanti pada evaluasi. Saya kira desentralisasi merupakan suatu kesempatan bagi masyarakat setempat untuk bisa terlibat secara lebih aktif. Karena kita tahu kawasan-kawasan hutan sebagaimana yang di Malino itu sudah cukup luas, sehingga pelibatan masyarakat yang berada di sekitar hutan itu merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dan dibutuhkan oleh pemerintah sendiri. Dalam pengelolaan pelestarian Pulau Manusma itu kita malah masyarakat yang harus kita libatkan langsung di situ gitu. Karena kan dia yang langsung bersentuhan ke situ ya, ke hutan. Kalau kita kan mungkin kayak pemerintah itu kan juga jarang ke sana. Jadi memang masyarakat yang harus dilibatkan, aktif dilibatkan di situ. Sebenarnya kalau misalnya pemerintah mau, sebenarnya berikanlah hak kelola masyarakat itu secara penuh gitu. Pemerintah hanya cukup mengawasi saja. Tetapi bagaimanapun juga tentu diperlukan juga fasilitasi, pendampingan dan sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa satu
gerakan dalam rangka mengolah hutan sebaik-baiknya. Pengelolaan sumber daya alam, investor dan seterusnya itu kalau ada persoalan itu pertama-tama itu tanggung jawab pemerintah daerah yang menanganinya. Nah, kedepannya nanti mungkin pemerintah lebih terfokus memperhatikan itu, kontrolnya. Jangan sampai ada dampak yang ada pihak yang dirugikan oleh pengelola hutan. Karena kalau hanya satu pihak, mungkin dari masyarakat yang mengontrol di situ, tapi dari pihak di atas sana tidak akan memperhatikan, mungkin tidak sampai juga. Pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga adat desa masing-masing desa gitu, untuk bisa mengeluarkan semacam surat kepemilikan atau hak terhadap tanah ataupun terhadap suatu wilayah. Harus dibuat surat tadi rupanya yang bagus, harus mengadakan perjanjian supaya bisa mudah dituntut. Dan kami membuat satu berita acara kesepakatan waktu itu dan ditandatangani beberapa pihak, baik pihak pemerintah daerah maupun pihak perusahaan dan juga pihak masyarakat yang ada di sana. Nah, kapan waktu yang mereka sudah loading, mereka selalu ada komunikasi dengan pihak masyarakat, terutama kepada saya sebagai kepala desa waktu itu, mereka selalu komunikasi. Persoalan yang dihadapi dalam bidang kehutanan saat ini dan ke depan itu jauh lebih kompleks dan tidak mungkin hanya ditangani oleh satu pihak saja. Artinya di sini kita mesti juga menyadari masing-masing pihak, tidak hanya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan harus bersama-sama melakukan kegiatan di dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang kompleks tersebut. Sebenarnya masyarakat tuh maunya percaya saja sama pemerintah itu. Tetapi yang kita lihat ini bahwa masyarakat ini sudah kehilangan kepercayaan lah sama pemerintah ini dalam banyak hal. Karena sudah banyak program yang dibawa-bawa ke masyarakat, tidaklah kita lihat ujung jelasnya itu nanti baik tidaknya untuk masyarakat itu. Yang pertamanya usulan permintaan mereka tanya sama masyarakat di sini kapas sawit tidak jadi, kayu jatinya pernah dikasih tidak jadi, sampai sekarang tidak ada buktinya kita lihat. Akasianya juga sampai sekarang belum. Nah, karet ini yang keempatnya nih sampai sekarang juga belum ada buktinya di desa ini Pak, tidak ada. Kalau mereka sendiri tidak memperlihatkan bahwa segala niat baiknya itu dan membuktikannya sama masyarakat itu betul-betul berguna untuk kehidupan masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan mereka aja, saya rasa selamanya juga susah juga masyarakat itu dibangun kembali kepercayaannya sama program-program yang sudah direncanakan pemerintah. Dari masing-masing pihak juga perlu memulai suatu upaya yang sederhana dulu, yang kecil dulu untuk membangun kepercayaan ini. Bagaimana supaya aspirasi itu bisa sampai ke pemerintah dan bisa ditanggapi dengan serius kembali kepada masyarakat, supaya kepercayaan itu selalu ada di antara kita gitu. Masuk ke percakapan masyarakat untuk melihat mereka, berdiskusi dengan mereka, gali potensi mereka, itu yang dibuka. Nah, kalau ini yang dilakukan, saya yakin akan berkembang dengan sendirinya. Gitu. Saya hanya berharap semua pihak melanjutkan diskusi seperti ini. Dan diskusi seperti ini tidak pernah selesai. Hutan itu sangat bermanfaat dan harus itu dilestarikan. Kepentingan terhadap hasil hutan itu sendiri tidak bisa dinilai dengan uang sebenarnya. Jadi saya kira semua pihak harus terlibat gitu, masyarakat, pemerintah, dan perusahaan itu sendiri. Perubahan itu hendaknya mengakomodir semua kepentingan ini, baik kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah daerah,
kepentingan pusat dalam satu kerangka sistem yang benar-benar sudah diatur dengan baik. Tapi harapan saya supaya pemerintah itu tetap memperhatikan kami masyarakat yang ketinggalan. Itu harapan saya. Masyarakat itu adalah kunci keberhasilan